Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Olanda Abdotia Dolok dengan NIM 22190047 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai regulasi publik dan studi kasus, bagaimana standar akuntansi sektor publik dan studi kasus, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, dan kerangka konseptual dan studi kasusnya. Yang pertama, regulasi publik. Regulasi publik adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan. Regulasi publik merupakan instrumen pengaturan yang diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi seperti perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban publik. Adapun tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, ada regulasi perencanaan publik. Yang kedua, ada regulasi anggaran publik. Yang ketiga, ada regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran. Yang keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Dan yang terakhir, regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Pihak-pihak yang berkaitan dalam perencanaan regulasi publik antara lain pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan regulasi publik. Yang pertama, peneliti. Peneliti di sini untuk menggali masalah yang akan diatur. Yang kedua, masyarakat. Di sini yang bisa terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi. Yang ketiga, perguruan tinggi. Di sini yaitu yang bisa bekerja sama dengan alat kelengkapan DPR dalam membuat RUU. Dan yang terakhir, organisasi masyarakat sipil. Di sini yang bisa memberikan masukan dalam perencanaan undang-undang. Yang berikut jurnal review, yaitu proses pengujian peraturan perundang-undang yang dilakukan oleh lembaga peradilan sebagai hak uji materi, bertujuan untuk menjaga proses demokrasi dan mekanisme. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Studi kasusnya, di sini studi kasusnya membahas tentang posisi regulasi keuangan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan, di mana regulasi keuangan diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kebijakan anggaran. Regulasi keuangan membantu dalam memutuskan kebijakan anggaran yang efisien dan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, tanggung jawab pengelolaan. Tanggung jawab pengelolaan ini menekankan tanggung jawab setiap institusi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan yang jelas tentang penggunaan anggaran. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pengeluaran negara dapat lebih efisiensi dan potensi kebocoran dapat diminimalisir. Lalu bagaimana regulasi keuangan harus disusun? Yang pertama, ada analisis masalah, artinya harus ada identifikasi masalah. Yang kedua, keterlibatan staker, artinya harus melibatkan pihak-pihak lain. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, ada sistem pengawasan yang manual dan ada sanksi dan reward. Dan yang terakhir, penerapan teknologi. Berikut ada standar akuntansi publik yang ada di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAI IAI dan mengacu pada standar akuntansi internasional.
Yang kedua, standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ditetapkan sebagai peraturan pemerintah dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Dan yang berikut, akuntansi Yang berikut standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar akuntansi yang digunakan untuk entitas yang tidak terikat pada akuntabilitas publik seperti UMKM. Yang berikut pernyataan standar akuntansi syariah. Yang berikut lagi pedoman yang digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, dan badan zakat. Dan yang terakhir, standar akuntansi lainnya yang ada di Indonesia adalah standar profesional akuntansi publik dan standar pemeriksaan keuangan negara. Tahapan-tahapan dalam menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah yang pertama identifikasi isu, yang kedua konsultasi dengan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan. Yang berikut ada retest terbatas, yang berikut ada pembahasan materi, yang berikut ada pengesahan dan publikasi draft, yang berikut ada pelaksanaan public hearing, yang berikut ada pembahasan tanggapan publik, dan yang terakhir ada pengesahan SAK. Standar nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan berbagai hal seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Ini juga dikenal dengan istilah kode rekening. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah yang pertama, akuntansi pemerintah pusat, yang kedua akuntansi pemerintah daerah, yang meliputi akuntansi pemerintah provinsi, dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Studi kasus intisari dari artikel mengenai pemeriksaan BPK terhadap Lemenhas menunjukkan bahwa lembaga tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa laporan keuangan Lemenhas dianggap transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penilaian penghasilan laporan keuangan yang baik di lembaga tersebut, BPK juga memberikan rekomendasi untuk menguatkan kinerja dan transparansi lebih lanjut. Studi kasus, peran, dan manfaat BPK yang pertama, meningkatkan transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kualitas laporan keuangan, yang keempat pengukuran risiko keuangan, dan yang kelima penguatan keputusan peningkatan semua kinerja. Yang berikut akuntansi publik penting dipelajari karena dapat memberikan berbagai manfaat, seperti yang pertama, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, yang kedua, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, yang ketiga, mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan, yang keempat, memastikan legalitas transaksi yang sesuai dengan undang-undang. Yang berikut membantu perencanaan operasi di masa depan, dan yang terakhir menjamin kesuksesan finansial jangka panjang perusahaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan. Menurut Mahsun DKK 2015, keunikan akuntansi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai yang pertama, akuntansi yang diterapkan kurang seragam. Yang kedua, perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang ada. Yang ketiga, akuntansi berbasis kas. Dan yang keempat, laporan keuangan dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik.
Akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, fokus. Akuntansi sektor publik berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, sedangkan akuntansi sektor swasta berfokus pada memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang kedua, sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan akuntansi sektor publik berasal dari pajak, retribusi utang, laba, serta penjualan aset negara. Sedangkan akuntansi swasta sumber pembiayaannya itu internal seperti modal pribadi, dana investor, dan laba ditahan. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban. Pada sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan pada sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor. Yang berikut persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor ini baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta dan sektor publik adalah yang pertama, output bersifat kualitatif. Output berupa pelayanan publik biasanya bersifat kualitatif sehingga sulit untuk diukur. Yang kedua, tidak ada perbandingan yang independen. Sektor publik tidak beroperasi berdasarkan market sehingga tidak ada perbandingan yang independen. Dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta berbeda, antara lain yang pertama, organisasi sektor publik. Dasar hukum organisasi sektor publik non-pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Undang-undang ini mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum non-anggota yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Organisasi swasta. Dasar hukum akuntansi organisasi sektor swasta adalah Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP. Studi kasus yang menjadi persoalan dalam artikel ini adalah yang pertama, pengelolaan keuangan yang kurang efisien. BUMN mengalami inefisien dalam pengelolaan anggaran, termasuk pemborosan dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Yang kedua, kinerja yang tidak optimal. BUMN memiliki kinerja yang kurang baik akibat manajemen yang kurang profesional dan tidak adanya kompetensi yang sehat. Dan yang ketiga, utang yang tinggi. BUMN memiliki utang yang besar dan sulit dilunasi. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi. BUMN tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar, menyebabkan kehilangan daya saing. Di sisi lain, perusahaan swasta juga menghadapi masalah keuangan, meskipun seringkali dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, ada ketidakpastian ekonomi, yang kedua, persaingan yang ketat, dan yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi publik. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan harmonis berbagai unit pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup yang pertama, perencanaan publik, yang kedua, penganggaran publik, yang ketiga, realisasi anggaran publik, yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik, yang kelima, pelaporan sektor publik, yang keenam, audit sektor publik, dan yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Kita masuk dari
Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuannya meliputi yang pertama, paduan menyusun laporan keuangan. Di sini menyediakan prinsip dan standar yang jelas untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Di sini mendorong akuntabilitas kepada publik dengan memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik. Dan yang keempat, menyediakan dasar untuk standar akuntansi. Menyediakan standar untuk akuntansi menjadi landasan untuk pengembangan standar akuntansi sektor publik yang konsisten dan harmonis. Yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Di sini membantu dalam pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap sumber daya publik. Dan yang keenam, mendukung transparansi. Di sini mendukung transparansi itu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik agar masyarakat dapat memahami dan menilai kinerja pemerintah. Kerangka konseptual ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan sektor publik dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Kita masuk pada asumsi akuntansi. Asumsi akuntansi adalah dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi. Berikut ini beberapa asumsi utama dalam akuntansi meliputi yang pertama, asumsi entitas. Di sini menganggap bahwa entitas akuntansi adalah terpisah dari pemiliknya sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan entitas sendiri. Yang kedua, asumsi kesinambungan. Di sini mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas kecuali ada bukti sebaliknya. Yang ketiga, ada asumsi pengukuran akrual, yaitu pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dan yang keempat, asumsi stabilitas mata uang, mengasumsikan bahwa nilai mata uang tidak mengalami perubahan signifikan dalam periode laporan. Asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan kinerja suatu entitas. Kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, efisien dalam menggunakan sumber daya dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Beberapa faktor yang menentukan kualitas perencanaan publik antara lain yang pertama, partisipasi publik. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik secara umum adalah yang pertama, perencanaan. Perencanaan mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan barang atau jasa, dan jadwal anggaran pengadaan. Yang kedua, persiapan. Penyiapan pelelangan seperti menetapkan paket pengadaan dan penyiapan pelelangan. Yang ketiga, pengadaan. Melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyedia. Yang keempat, melaksanakan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pada proses pengadaan. Dan yang terakhir, serah terima penyerahan hasil pengadaan. Studi kasus. Fokus pembahasan dengan adanya transparansi dalam parpol memerankan bagaimana transparansi dapat membantu mencegah
praktik korupsi dan menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan keuangan partai. Keterbukaan informasi menyoroti perlunya partai politik untuk menyediakan akses yang mudah bagaimana masyarakat terhadap laporan keuangan. Penerapan akuntansi dalam partai politik sangat perlu. Alasannya adalah yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga pengelolaan sumber daya, yang keempat pencegah korupsi, yang kelima kepatuhan terhadap regulasi, dan yang terakhir analisis kinerja. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.